Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Widyasari. Saya mahasiswi Universitas Balikpapan, Fakultas Vokasi, Program Studi D4K3, kelas A2 NPM 207052699. Di sini saya akan menyampaikan safety talk tentang bahaya kebakaran. Kebakaran ialah nyala api baik, kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan, dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kejadian kebakaran baik oleh adanya ancaman, potensial, dan derajat terkena pancaran api sejak awal kebakaran hingga penjalaran api yang menimbulkan asap dan gas. Hal ini ternyata membahayakan nyawa manusia, bangunan, atau ekologi. Kebakaran bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada binaan dan kecederaan atau kematian kepada manusia. Kebakaran bersumber dari api. Api memiliki filosofi saat kecil bisa dibilang teman, tetapi sudah besar menjadi musuh. Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api, yang mana bencana kebakaran tersebut pastinya menimbulkan kerugian. Api adalah reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun, dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Berlangsungnya suatu pembakaran diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar, tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. Kebakaran terjadi karena bertemunya 3 unsur. 1. Bahan dapat terbakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Bahan bakar gas contohnya gas alam, propan, karbon monoksida, batuan, dan lain-lainnya. Zat pembakar adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Panas. Sumber panas merupakan mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia, energi listrik, percikan api listrik, api las, atau potong yang dikompresi. Kronologi kebakaran ditimbulkan karena korek api, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kabel listrik yang terkelupas, sehingga mengakibatkan korsleting, adanya percikan api pada saat melakukan pengelasan, dan lain sebagainya. Akibat atau dampak bahaya kebakaran dapat mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri maupun orang lain dan perusahaan. Dapat yang ditimbulkan dari bahaya kebakaran antara lain hilangnya harta benda, cacat tubuh, bahkan kematian hingga kerugian pada perusahaan. Jagalah selalu kebersihan lokal kerja, perhatikan kondisi lingkungan kerja, laporkan segera kepada pimpinan bila mana menemukan sesuatu yang dianggap mengandung bahaya kebakaran, mematuhi SOP dan petunjuk kerja yang berlaku. Sekian
dari saya safety talk tentang bahaya kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.